Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Divergent yang rilis di tahun 2014. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di sebuah kota hidup sekelompok orang yang saling menghargai demi menjaga perdamaian. Dan untuk itu semua, mereka membagi kelompok tersebut menjadi beberapa faksi. Pertama, kelompok orang-orang pintar yang mereka sebut sebagai kaum erudite. Kedua, kaum Amity, pengelola lahan. Mereka baik, harmonis, dan selalu bahagia. Selanjutnya, kaum Candor yang menghargai kejujuran dan ketertiban. Kaum Dauntless merupakan polisi kota. Kelompok ini sangat berani, tak kenal takut, dan bebas. Terakhir adalah Abnegation, kaum yang menjalani hidup sederhana, tak mementingkan diri sendiri dan berdedikasi menolong sesama. Dari semua faksi tadi, yang bertugas memimpin kota adalah kaum Abnegation ya guys ya. It all works. Everyone knows where they belong. Because we're public servants, we're trusted to run the government. Pagi itu, ada seorang wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah ujian. Ujian tersebut akan sangat menentukan bagi kehidupan dia selanjutnya, karena di mana nanti dia harus memilih salah satu faksi yang ada di kota. Entah dia akan kembali memilih faksinya dari lahir, atau memilih faksi yang lainnya. Oh iya, dan setelah mereka memilih satu faksi tersebut, itu tak akan bisa untuk diubah lagi. Reason to be, and neither do you. You? For your test? No. Nama wanita tadi adalah Beatrice Pryor. Setibanya di tempat tes, dalam ruangan, Beatrice bertemu dengan orang yang bertugas di sana. Di situ ia disuruh meminum segelas air khusus yang biasa digunakan untuk melakukan sebuah tes. Sehabis meminum air tersebut, tak lama kemudian Beatrice mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya itulah nantinya hasil tes mereka bisa ditemukan. Bagaimana cara mereka masing-masing dalam menyelesaikan setiap masalah. Tak lama kemudian Beatrice terbangun dan langsung disuruh keluar oleh si petugas tes. Akibat hasil tesnya yang sangat langka. Biasa disebut Divergent. Si petugas itu lalu menyuruh Beatrice untuk merahasiakan hasil tesnya tersebut ke siapapun, termasuk kedua orang tua dia. Possible. It's just extremely rare. Get up. We're going out the back door before. Mendengar perkataan sebelumnya, membuat Beatrice merasa begitu kebingungan. Tiba di rumah, ia bertemu dengan adik kandungnya. Saat adik kandungnya itu bertanya, kemana tadi Beatrice setelah selesai tes, ia hanya menjawab bahwa dirinya tadi pulang lebih awal akibat tubuh yang kurang sehat. Malamnya, orang tua mereka terus memberi kata-kata haru dan semangat untuk bisa memilih faksi yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Your test. Where'd you go after your test? Nama si adik adalah Caleb Pryor. Besoknya Beatrice bersama Caleb jalan bersama untuk menuju ke tempat pemilihan faksi. Setibanya di sana, ternyata telah begitu banyak orang yang duduk di bagian kelompok mereka masing-masing. Dalam ruangan tersebut, mereka bertemu dengan seorang pemimpin dari kaum erudite. Kebetulan orang itu juga yang akan berpidato sebentar sebelum acara pemilihan faksi dimulai. Children, I don't think I knew they were choosing today. What's your name? Nama pemimpin itu adalah Janine Matthews. Setelah para pemimpin faksi selesai memberikan kata-kata sambutan, tak lama tiba di saat acara utama akan segera dimulai, yaitu pemilihan faksi. Oh ya, di akhir pidato para pemimpin, ia juga kembali mengingatkan ke semua orang yang ada di ruangan bahwa faksi di atas keluarga ya guys ya. Mereka masing-masing pun dipanggil satu persatu untuk naik ke atas panggung, memilih faksi apa yang akan menjadi pilihan mereka. Bersamaan dengan itu juga, banyak orang tua yang menangis ketika melihat anak kesayangan mereka lebih memilih faksi lain daripada bertahan.
Kemudian pada akhirnya, Beatrice memilih Dauntless, sementara Caleb memilih Erudite. Sehabis acara, mereka semua lalu bergabung dengan faksi pilihan mereka masing-masing. Begitupun Beatrice yang langsung mengikuti kaum Dauntless menuju pulang ke rumah baru, tanpa mempedulikan orang tuanya lagi. Lihatlah betapa semangatnya Beatrice saat hendak mengikuti faksi tersebut. Dalam kereta, ia bertemu dengan teman baru yang sebelumnya berasal dari kaum Kender. Teman barunya itu bernama Christina. Or are they trying to kill us? Tiba di pemberhentian akhir, mereka langsung disambut oleh salah satu pemimpin Dauntless. Ia bernama Eric. Di situ Eric menyuruh semua anak baru untuk melompat turun ke bawah dari ketinggian gedung, tanpa memberitahu sebelumnya tentang ada apa di bawah sana. Ketika ia bertanya ke mereka tentang siapa yang akan lompat lebih dulu, Beatrice menjawab dan akhirnya dialah yang melakukan lompatan pertama. Di bawah ternyata telah ada jaring yang menopang, sehingga mereka semua yang melompat ke bawah bisa mendarat dengan aman. Setelah mereka semua berhasil melompat, di situ mereka kembali bertemu dengan salah satu pemimpin Dauntless lagi, yang bernama Ford. Beatrice dan kawan-kawan dibawa jalan berkeliling markas oleh Ford, sekalian untuk memperkenalkan mereka juga ke para anggota Dauntless lainnya. Saat jam makan malam, Beatrice dan Christina bertemu teman baru di meja makan mereka, dan terus asik berbicara dengannya. Namun saat sedang berbicara panjang lebar tentang faksi mereka sebelumnya, Ford yang kebetulan berada di samping langsung menegur, kemudian melarang mereka untuk membahas itu. About your own factions. You don't. Abnegation, eat plain food. Plant-based diet. Besoknya, Ford membangunkan para anak baru untuk diberi beberapa pelatihan khusus, seperti latihan fisik dan mental, agar mereka semua bisa menjadi kuat nantinya. Sebelum latihan dimulai, Eric menyampaikan sedikit aturan baru ke mereka, bahwa melalui proses pelatihan ini jugalah mereka akan diseleksi kembali. Dan yang akhirnya memiliki poin paling rendah, dialah yang akan dikeluarkan dari Dauntless. Dengan kata lain, apabila mereka dikeluarkan, mereka tak akan memiliki faksi alias non-faksi. Mendengar peraturan baru tersebut, membuat mereka semua menjadi tegang ya guys ya. Now we get to choose you. Ranking initiates will be leaving us. Latihan pun dimulai. Lihat betapa seriusnya mereka semua ketika menjalani setiap program latihan yang diberikan oleh Ford. Tak lama kemudian, tiba di saat mereka akan latihan bertarung. Beatrice kembali terpilih sebagai orang pertama yang akan bertarung. Saat pertarungan baru saja dimulai, ia hanya terus mundur ke belakang sampai keluar arena. Selanjutnya, ia terkena pukulan di bagian wajah hingga terjatuh. Setelah melewati latihan perdana, Eric lalu memperlihatkan hasil latihan mereka tersebut, yang dimana Beatrice memiliki poin sangat rendah. Malamnya di tempat istirahat, Beatrice mulai putus asa, karena menurutnya dialah yang paling lemah di antara para anggota baru lainnya. Namun bersamaan dengan itu, Christina memberi semangat dan kata motivasi ke dia agar kembali bersemangat. Menyadari dirinya lemah, Beatrice menambah porsi latihan sendiri. Lihatlah betapa semangatnya dia saat sedang berlatih sendiri ya guys ya. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya peringkat poin Beatrice mengalami kemajuan. Walaupun masih tetap berada di zona merah. You could win if you attack first. You're never gonna win, not like that. It's good to know.
Di hari-hari berikutnya, Beatrice melihat Christina yang sedang melakukan latihan bertarung. Akan tetapi, dia sangat tak tega melihat temannya itu dikalahkan oleh anggota lainnya. Saat Christina mulai terpojok, ia akhirnya menyerah dan berhenti bertarung. Melihat kelakuan tersebut, Eric memutuskan untuk memberi sebuah pelajaran ke Christina dengan cara mendorongnya dari tangga yang di bawah ada jurang dan bergelantungan di sana. Di situ Eric juga memberikan 3 pilihan ke Christina. Pilihan pertama bergantung di sana dan Eric akan memaafkan sifat penakutnya. Kedua, jatuh dan mati, atau menyerah lalu dikeluarkan. Bersamaan dengan kejadian itu, Beatrice terus memberi semangat ke Christina. Tak lama kemudian, akhirnya Eric memaafkan dia dan kembali menegaskan kepada mereka bahwa Dauntless tak pernah menyerah. Dauntless never give up. Beberapa hari kemudian, Tain meninggalkan latihan penting. Walaupun sakit, Beatrice tetap memaksa dirinya untuk mengikuti latihan tersebut. Ia lalu mengejar kereta yang membawa rombongan mereka menuju ke tempat latihan. Saat dia nyaris tak sanggup mengejar kereta itu, Ford membantunya dengan menarik tangan Beatrice, sehingga dia bisa segera naik dan mengikuti latihan selanjutnya. Di perjalanan menuju lokasi, dalam kereta, Ford dan Eric menjelaskan beberapa peraturan di latihan nanti. Yang dimana mereka akan dibagi menjadi 2 tim dengan Ford dan Eric sebagai ketua di masing-masing tim tersebut. Syarat untuk menang, salah satu tim hanya perlu merebut bendera milik tim lain. Setelah menjelaskan peraturan latihan, Ford dan Eric pun memilih anggota tim mereka. You lose. Something like that. First. Okay. Tiba di lokasi, kedua tim lalu berpencar terlebih dahulu. Di situ Beatrice dan Christina setim dengan ketua Ford. Untuk bisa mengetahui posisi bendera lawan, Beatrice memanjat di ketinggian bersama Ford. Akan tetapi, di waktu yang sama Beatrice baru mengetahui juga bahwa ternyata Ford takut akan ketinggian, ya guys ya. Setibanya di puncak, mereka akhirnya melihat bendera lawan. There it is. Everyone's afraid of something. Sebelum mulai menyerang, mereka menyusun sebuah rencana terlebih dahulu. Setelah sepakat dengan rencana tersebut, mereka pun mulai maju menyerang. Lihatlah betapa sengitnya pertarungan kedua tim saat hendak merebut dan mempertahankan bendera masing-masing. Namun akhirnya yang berhasil merebut bendera lawan lebih dulu adalah tim Ford, dan membuat Beatrice dan kawan-kawan mendapatkan poin yang cukup tinggi. Setelah menyelesaikan latihan, salah satu teman menyarankan ke Beatrice untuk ikut menuju pulang melewati jalur pintas. Penasaran dengan itu, ia lalu setuju untuk ikutan jalur pintas tersebut. Beatrice cukup terkesan dengan jalur pintas yang dimaksud temannya tadi, yang dimana dirinya akan menaiki sesuatu dan berseluncur seperti terbang hingga tiba di markas. Saat baru naik, ia begitu senang melihat pemandangan sekitar. Namun sesaat sebelum mendarat, teman-teman di sana berteriak menyuruh Beatrice segera menarik rem, agar ia berhenti di waktu yang tepat dan tak mengalami kecelakaan. Di markas, Beatrice disapa oleh Ford yang ingin memberinya ucapan selamat atas kemenangan timnya tadi dalam latihan. Tak lama berselang, salah satu pemimpin Dauntless memberitahu ke mereka semua akan hasil pengumuman poin peringkat akhir para anggota baru. Apabila hasilnya nama mereka berada di zona merah, itu berarti mereka akan dikeluarkan. Dan jika lolos, mereka akan mengikuti seleksi tahap kedua.
Melihat namanya tak berada di zona merah lagi, Beatrice sangat senang ya guys ya. If you're below it, we'll waste no more time. Keesokan harinya, karena berhasil lolos pelatihan tahap pertama, mereka semua diberi hadiah berupa tugas. Sibuk bertugas, Beatrice dikunjungi oleh ibunya, yang ternyata telah mengetahui tentang hasil tes dia sebelumnya yang merupakan divergen. Sang ibu lalu menyuruh Beatrice untuk tetap berhati-hati, karena setaunya kaum Dauntless dan Erudite sedang menjalankan sebuah proyek menghancurkan kota. Dan kaum itu juga tak akan segan-segan untuk langsung membunuh para divergen. Lord. Glamorous. Oh, but you're in danger. What? I have to ask. Sebelum menjalani tes tahap kedua, Ford memanggil semua anggota yang baru lolos itu untuk latihan terlebih dahulu. Saat giliran Beatrice, Ford cukup terheran-heran melihat hasil tes tersebut, karena sanggup menyelesaikan halusinasinya itu dalam waktu singkat, 4 kali lebih cepat dibanding para anggota lainnya. Mengetahui bahwa Beatrice divergen, Ford membantunya dengan cara memberi pelatihan untuk melewati halusinasi menggunakan cara seorang Dauntless. To follow orders you don't always agree with. Not surprised. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba di saat tes tahap kedua akan segera dimulai. Di lokasi, Ford menghampiri Beatrice untuk memberinya beberapa petunjuk, agar semua pemimpin yang melihat tes tersebut tak curiga dengan hasilnya. Oh iya, di situ juga ada seorang pemimpin dan para anggota dari kaum Erudite, yang nantinya akan ikut dalam memberi penilaian. Tak lama setelah menyelesaikan tes halusinasinya, Beatrice pun terbangun dan mendapat hasil yang sangat baik. So you get past your fears the way a Dauntless would. But do it. You're right. Setelah mendengar pengumuman kelulusan, Eric menyuruh mereka semua berkumpul membuat barisan untuk diberi sebuah suntikan pelacak di leher mereka masing-masing. Besoknya ketika baru bangun, ia melihat Christina dan para teman lainnya bertingkah aneh. Di waktu yang sama, Beatrice juga sempat menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya mereka semua sedang dikontrol untuk melakukan penyerangan. Mengetahui Ford tak kena kontrol, membuat Beatrice sedikit bisa bernafas lega. Akan tetapi, mereka berdua mendapat banyak kesulitan di sana saat ketahuan terbebas dari kontrol. Bahkan Beatrice nyaris dibunuh oleh temannya sendiri. Tapi beruntung bagi dia karena di waktu yang tepat, sang ibu datang menyelamatkan nyawanya. Di situ juga ia baru mengetahui bahwa ibunya adalah mantan Dauntless. Lihatlah aksi Beatrice dan sang ibu saat hendak berjuang kabur melewati para pasukan Dauntless ya guys ya. Namun betapa sedihnya dia ketika melihat sang ibu tewas di hadapannya akibat terkena tembakan di bagian perut. Ditambah lagi, sesaat kemudian Beatrice juga menyaksikan kematian sang ayah yang sama-sama tewas akibat terkena tembakan. Ternyata orang yang merupakan dalang dari semua kekacauan ini adalah kaum Erudite yang diketuai oleh Janine Matthews. Bertemu kembali dengan Ford setelah cukup lama berpisah tadi, mereka berdua pun terus berjuang bersama untuk menghentikan dan melawan Janine beserta pasukannya. Saat Beatrice memaksanya untuk menghentikan semua ini, Janine menolak, bahkan dia lebih memilih mati. Tak ingin membunuh lagi, Beatrice kemudian menyuntikkan cairan pengontrol di leher dia. Setelah itu barulah Janine menuruti setiap perkataan Beatrice, yaitu mematikan dan menghapus programnya. Divergent.
down. I admire you willing to die for what you believe. Sesaat setelah program dihapuskan, Christina dan semua teman-teman pasukan lainnya kembali sadar. Melihat Eric di CCTV membawa begitu banyak pasukan untuk melawannya, Four mengajak Beatrice dan kawan-kawan untuk pergi kabur meninggalkan kota. Dengan segera menaiki salah satu kereta. Berhasil naik, mereka semua pun sukses melakukan pelariannya. We gotta go. Now. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Divergent. Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.